Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada wa akrama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Aswaja Center Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin yang sangat kami hormati, para mustami'in wal mustami'at dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini menghendaki kebaikan untuk kami dan kepada panjenengan semua. Kita kembali dalam rutinitas menuntut ilmu, menyampaikan hikmah nasihat dalam rangka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para mustami'in sekalian, pada kesempatan kali ini Al Abdul Fakir ingin menyampaikan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan orang cerdas. Bagaimana orang cerdas menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana hubungannya orang cerdas secara spiritual, secara intelektual dengan hubungan kaitannya dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri, man dana nafsahu. Kemudian setelah mengevaluasi diri, dia senantiasa mengupayakan untuk mempertahankan amal baik dan meningkatkan kualitasnya untuk bekal hidup di kemudian hari ketika dia akan menghadap kematian. Ini adalah orang cerdas menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan bulan Ramadan, dengan keutamaan dan keagungannya, pahala yang dilipatkan oleh Allah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berpikir bagaimana agar kita setelah mati kita tidak kehilangan bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan setiap saat. Bagaimana cara agar ketika kita sudah menghadap Allah, masuk dalam pintu gerbang kematian, tapi bulan Ramadan tidak meninggalkan kita. Banyak orang berpikir ketika orang sudah mati, dia sudah kehilangan bulan Ramadan. Karena memang dia tidak mengerti dan tidak mau tahu bagaimana agar Ramadan tidak meninggalkan kita walaupun kita telah mati. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa bisa seseorang yang sudah meninggal masih mendapatkan keutamaan dan keagungan bulan Ramadan? Iya. Makanya saya mengutip di awal pertemuan kita secara virtual pada kesempatan kali ini dengan hadis al-qayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas menurut Nabi itu siapa? Adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri dan mempersiapkan amal untuk hidup di kemudian hari di alam kematian. Para ulama memberikan semacam arahan agar kita termasuk golongan orang yang cerdas. Mari kita siapkan persiapan yang bisa menguntungkan dan mensukseskan kita sampai kita mati, kita tidak ketinggalan keutamaan-keutamaan dan keagungan yang besar itu, khususnya di bulan Ramadan. Dengan cara apa kita setelah mati kita ternyata tidak ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Yaitu dengan cara mempersiapkan kader anak didik kita atau anak biologis kita. Anak cucu kita persiapkan. Anak cucu kita didik, anak cucu kita dakwai mereka untuk menjadi penerus orang tuanya di dalam urusan amal baik, di dalam urusan amal soleh. Ketika seorang orang tua berhasil mendidik anak biologis, atau walaupun bukan anak biologis tapi dia peduli terhadap dakwah, sehingga banyak di sekelilingnya orang yang bisa melanjutkan ilmunya, bisa melanjutkan amal solehnya berkat didikan, berkat dakwah yang dia sampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang ini ketika dia wafat, maka akibat daripada apa yang dia siapkan, ya,
aset-aset yang dia tinggalkan berupa orang-orang yang siap menggantikannya, meneruskannya untuk melakukan amal saleh. Ini yang menjadikan orang yang telah wafat tidak ditinggalkan oleh bulan Ramadan, karena di sana, di alam dunia sana masih ada orang yang memiliki spirit melanjutkan amal soleh yang mereka dapatkan tidak lain dan tidak bukan karena didikan oleh orang-orang sepuhnya, orang-orang tuanya. Sehingga orang-orang yang sudah meninggal, yang telah mempersiapkan pendidikan yang baik untuk anak cucunya, mempersiapkan pendidikan yang baik untuk anak didiknya, mereka lah orang-orang yang senantiasa mengirimkan pahala dan keagungan bulan Ramadan, keagungan Lailatul Qadar, keagungan malam di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 600 ribu hambanya dari api neraka. Keutamaan yang semua yang banyak, yang luar biasa ini tidak akan meninggalkannya walaupun dia sudah masuk ke alam baka, meninggal, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terus menerus dikirimi pahala, keutamaan dan keagungan bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang dijaga oleh Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah di hari kematian kita sampai hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Al Abdul Fakir Abdul Muiz bin Mustafa, pengurus Aswaja Center Pondok Pesantren Kiai Haji Syarifuddin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.